Shalom bagi kita semuanya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya pada saat ini, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dari Pengkhotbah pasal 2 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Pengkhotbah mengkomparasi antara hikmat dan kebodohan. Perbandingannya sangat kontras, seperti antara terang dan gelap. Namun, Pengkhotbah menyadari bahwa nasib yang sama akan dialami antara orang yang berhikmat dan yang bodoh. Ketika Pengkhotbah melompat pada jabatan yang tinggi yang dapat dicapai seorang manusia, yaitu raja, ternyata Pengkhotbah menyadari bahwa semuanya sia-sia, termasuk kekuasaan. Kitab Pengkhotbah banyak memakai kata sia-sia. Sia-sia itu artinya bukan tidak ada gunanya. Maksud kata sia-sia adalah sementara, dimakan ruang dan waktu. Contoh, sesudah mati orang hanya akan dikenang sampai 1 atau 2 generasi saja. Sesudah itu kenangan kepadanya akan lenyap. Jabatan raja hanya sementara, dan sesudah itu harus ditanggalkan kepada penerusnya. Sepintar apapun, sekaya apapun, semua orang bisa mengalami sakit atau kemalangan atau mengalami persoalan. Nasib yang sama menimpa mereka semua. Siapa manusia di bawah kolong langit ini yang bisa lari dari semuanya itu? Termasuk kondisi kita pada saat ini. Semua mengalami pandemik COVID-19. Semua terdampak oleh situasi pada saat ini. Tetapi Pengkhotbah menemukan dirinya dan sadar bagaimana hidup ini harus dijalani. Keunggulan yang kita miliki itu sangat limitasi. Di atas semuanya kita harus mencari yang lebih tinggi, yaitu Allah. Allah lah yang mengatasi segala sesuatu dan tidak dibatasi oleh kesementaraan ruang dan waktu. Merupakan hal yang paling menyedihkan bila kita tidak sadar diri. Apakah kita itu berhikmat atau tidak? Apakah kita itu terang atau gelap? Jangan mengaku punya hikmat namun akhirnya kecemplung juga sama seperti orang bodoh. Tidak ada kenangan yang kekal. Semua dimakan oleh waktu. Orang berhikmat juga akan dilupakan sama seperti orang bodoh. Namun seharusnya ada sesuatu yang kita ukir dalam hidup ini. Orang berhikmat akan tahu diri bahwa waktunya sangat singkat. Orang berhikmat selalu merenung dalam perjalanan waktu yang pendek ini dan menghitung apa yang belum dilakukannya. Sebaliknya orang bebal selalu menghitung-hitung dan berbangga atas pencapaiannya, apa yang telah dikerjakannya. Orang berhikmat akan selalu berusaha mengembangkan apa yang dimilikinya. Sebaiknya orang bebal akan mandek karena sudah berpuas diri. Hikmat itu memahami seharusnya menjalani hidup ini. Orang berhikmat dan orang bodoh selesai juga. Masalahnya adalah apa yang kita lakukan di bawah matahari. Menyadari bahwa waktu cuma sementara, jangan kita jadi bodoh. Bagaimana kita harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Sang Pemberi Hidup. Yang terpenting dari semuanya adalah menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ingat bahwa kebersamaan kita dalam hidup ini
sementara. Perpisahan kita juga sementara. Jadi apa yang abadi? Tidak ada. Apa yang harus dilakukan? Lakukan yang benar di waktu yang sementara ini, karena waktu ini akan habis. Itulah yang diminta oleh firman Tuhan pada saat ini, yaitu kita hidup berhikmat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami sembah Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih dan berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati kami untuk melakukannya, agar kami bisa memiliki hikmat dalam kehidupan kami, walaupun hanya singkat dan sementara. Kami bisa mengandalkan Tuhan, kami bisa tertuju kepada Tuhan saja dalam hidup kami, dan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan berkati kami, lindungi kami, dan jaga kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.